Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, jemaah yang mulia, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keadaan satu kaum, kebaikan-kebaikan mereka. Namun Rasulullah SAW menceritakan kekurangan satu kaum, yaitu kaum Asy'ari, karena mereka tidak mengusahakan satu kampung di dekat mereka. Maka hadirin yang mulia, kaum Asy'ari pun tanya lagi keadaan itu, sehingga Nabi menceritakan, sehingga mereka memahami bahwa mereka diberikan tanggung jawab untuk kepada satu kampung, satu negeri, diberi tanggung jawab. Maka tuan-tuan ya, mereka pun ambil tanggung jawab itu, sehingga mereka mengusahakan bagaimana negeri itu hidup usaha agama di sana. Maka tuan-tuan ya, beberapa waktu yang lalu Pak, kita pun di Munas kemarin, Munas akhir Maret 2022 sudah diberikan tanggung jawab kepada kita, Pak, yaitu dua provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Bengkulu, supaya kita memberikan bagaimana mengusahakan agar dua provinsi ini hidup usaha agama di sana, maju, bahkan seperti kita, seperti Medan ini. Walaupun keadaan kita sekarang ini nampaknya begitu lemah, takaja banyak tidak tertunai dari hasil jurkudama semalam. Namun untuk ukuran Indonesia, Pak, Medan masih yang terbaik. Kalau dalam keadaan seperti inilah keadaan Medan masih dikatakan yang terbaik. Kalau dikatakan orang kalau cerita Medan, wah, masya Allah. Padahal target-target itu banyak tidak tertunai. Jadi bagaimana pula lah keadaan provinsi-provinsi yang memang lemah? Provinsi yang kuat saja pun seperti ini, yang kadang yang kita dianggap mereka kita kuat, padahal kita bukan apa-apanya. Bagaimana pula lah memang kalau provinsi itu yang memang betul-betul kita anggap yang memang sudah dianggap yang lemah. Begitulah keadaannya yang mulia. Maka itulah kita perlu kita buat satu usaha lebih sungguh-sungguh lagi. Alhamdulillah sudah kita buat kerja selama 8 bulan, hampir 8 bulan sudah. Nampak sudah berbagai macam peningkatan seperti daerah Kalimantan Timur dan juga di Bengkulu. Walaupun nampaknya kita banyak kerja ke sana teman-teman ya, memang waktu keadaan waktu jurkudama kemarin banyak takaja dibentangkan keluar provinsi, sehingga kita katakan Medan menjadi melemah. Padahal hadirin mulia, ini merupakan satu ujian kepada kita. Kita harus tetap yakin dengan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akan menolong seorang hamba selagi hamba menolong saudaranya. Kalau kita tolong provinsi yang lain, Pak,
yakinlah Allah SWT akan menolong kita. Jangan Pak, gara-gara kurang tak aja kita kemarin Pak, maka kita pun mengurangi pengorbanan di tempat lain Pak. Karena kita dengar banyak juga isu-isu di luar Pak. Wah, kalau kita sibuk-sibuk ngurusi daerah lain, maka kalau kita harus fokus balik lagi ke provinsi kita. Kalau ini kita jadikan tentunya, maka momen yang baik Pak. Kalau istilah kami orang di kampung Pak, kita ini ambil lajak lagi Pak. Mundur sedikit, kita mau melompat lebih besar lagi, lebih jauh lagi. Nampaknya kita memang mundur musim Jurupurama ini Pak. Tapi kalau kita teruskan Pak peningkatan, kita tingkatkan pengorbanan kita Pak. Kita tingkatkan pengorbanan kita, insya Allah kita pun akan ditolong Allah SWT secara langsung Pak. Maka dunia ini pun sebenarnya karena kekurangan kita juga. Kita katakan sudah kita banyak kerja, kita buat kerja sudah ke provinsi Bengkulu, Kaltim. Tapi tentunya target-target yang diberikan itu masih jauh Pak, masih kurang Pak. 66 jamaah yang kita kirim ke Bengkulu seharusnya 66 yang ke Kaltim, tapi yang tertunai cuma 26 ke Bengkulu, 25 yang ke Kaltim. Ada lagi markas-markas daerah yang belum mengirimkan sama sekali dalam satu periode ini Pak, ke Kaltim dan juga ke Bengkulu. Bahkan ada satu daerah di Bengkulu, selama 4 bulan ini tidak ada jamaah dari Medan bergerak di daerah itu. Padahal yang diinginkan dari dunia, kita jamaah-jamaah dikirim ke sana cuma estafet berketerusan. Sebagaimana Nabi SAW menghantar satu jamaah ke Bani Hamdan, Khalid bin Walid dikirim ke sana. Sebelum lagi mereka pulang, sudah dihantar lagi jamaah ini dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Seharusnya seperti itu Pak. Kita pun kita hantar jamaah ke sana, ke daerah takajah kita. Sebelum lagi jamaah itu pulang, maka sudah kita kirim lagi jamaah berikutnya lagi. Inilah kerja Pak. Tapi kenyataan dari kalkujari yang ada, kita belum buat seperti itu. Karena kerja yang kita buat belum maksimal, sehingga pertolongan Allah SWT kepada kita pun belum maksimal. Kalau ini kita siapkan diri kita Pak, kita siapkan diri kita untuk memaksimalkan takajah ke antar provinsi ini Pak, ke Bengkulu dan Kaltim ini, kita maksimalkan sehingga pertolongan Allah SWT akan maksimal kepada kita. Maka tentunya kemarin pun sudah disampaikan dalam munas bagaimana pentingnya kerjasama antar provinsi, bagaimana untuk mengkuatkan daerah-daerah provinsi itu Pak. Dikirim jamaah 40 hari, satu jamaah 40 hari dikirim Pak di satu halakoh. Ini bukan jamaah safar Pak, satu jamaah dikirim 40 hari terus selama di satu halakoh itu, supaya betul-betul buat kerja kepada mereka Pak. Kerja atas mereka. Kita jadi orang makomi di situ. Walaupun kita sedang intikoli, karena kita sudah masuk ke daerah itu selama 40 hari, minimal satu halakoh, kita sudah jadi orang makomi di situ. Bagaimana kita buat kerja atas di daerah di halakoh itu? Bukan hanya kita Pak mengeluarkan bentuk jemaah 4 bulan 40 hari, tapi juga buatkan kerja. Bagaimana menguatkan hilma amal makomi, hubungkan orang-orang tempatan Pak dengan musyawarah halako, bawa orang-orang tempatan hadir malam Sabtu Jari, bawa orang-orang tempatan hadir di malam musyawarah. Bagaimana dunia kita mau berbangkat, kita mau bentuk jemaah 4 bulan 40 hari. Kalau kerja makomi, kalau kerja halako mereka tidak jalan Pak. Bahkan kita buat lagi bagaimana daerah-daerah situ Pak, markas-markas mereka hidup. Kita yang menghidupkan markas mereka. Walaupun ya kita ke sana
Nampaknya kita juga belajar. Mungkin kalau kita lagi keluar ya Allah Subhanahu wa taala kita bisa buat seperti itu. Kalau kita pun di sana untuk belajar. Maka banyak kadang-kadang hadirin ya jamaah-jamaah yang sudah pulang dari luar provinsi, bahkan bukan dari mana-mana saja Pak. Begitu sudah pulang Pak, tidak ada hubungan lagi ke markas lagi Pak. Udah pulang 4 bulan, udah 4 bulan 40 hari, musyawarah halaqah pun tidak dibuat lagi. Nggak datang musyawarah halaqah, nggak datang malam Sabtu Jari. Karena apa? Karena kita kerja selama di sana tidak mengarahkan orang-orang tempatan untuk ikut malam Sabtu Jari, tidak ikut mengarahkan orang-orang tempatan untuk ikut musyawarah mingguan, musyawarah mingguan markas, musyawarah mingguan halaqah. Jadi Pak, kerja kita di sana bukan hanya membentuk jamaah 4 bulan dan juga hidupkan 5 amal maqami, tapi seperti itu Pak. Dan juga bagaimana kerja-kerja yang kita buat di sana supaya meningkatkan juga kita pikir kerja atas ulama, kerja atas tunarungu, kerja atas rumah sakit, kerja atas LP, membantu permasalahan-permasalahan mereka, buat JBH mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Inilah yang kita buat Pak. Maka kepada markas-markas daerah yang untuk mengirimkan jamaah ke sana Pak, supaya kita betul-betul tafakur jamaah ini Pak, yang betul-betul bisa buat kerja di sana. Apalagi kita daerah datang ke satu daerah, mereka mau buat JBH. Nah, nanti datang kepada kita tahu orang Medan Pak. Udah jamaah semuanya yang menghandle pelaksanaan JBH. Tapi rupanya kita pun tak bisa buat JBH dengan sempurna. Maka perlu Pak, sebelum pemberangkatan kita jamaah-jamaah ini betul-betul dipersiapkan dengan matang Pak. Dipersiapkan dengan matang, dikasih mujakarah, dibayar hidayah Pak. Jamaah-jamaah yang berangkat ke luar provinsi Pak, dibayar hidayah. Baru ada lagi bayar hidayah khusus lagi Pak. Bayar hidayah khusus. Bila baru 1 hari atau beberapa hari 2 hari lagi dibuat di markas lagi. Kasih mereka bagaimana cara buat JBH, bagaimana kerja memperbaiki kerja data mereka, bagaimana mujakarah pemuda pelajar mahasiswa, bagaimana kerja masturah, sehingga nanti kedatangan kita ke sana lebih lagi daripada manfaat yang diberikan yang kita buat selama ini Pak. Dan juga hadirin mulia, ini perlu juga satu penanganan khusus lagi Pak dari kita, bahwa jamaah-jamaah yang datang dari yang baru pulang dari luar provinsi, supaya kita minta kartu jari yang sempurna Pak, sampai 40 menit sampai 1 jam. Dan ini hendaknya terdata Pak. Kadang-kadang kita buat kartu jari cerita-cerita semua nggak didata, nggak ditulis. Berapa masjid di halaqah itu, berapa masjid 5 amalnya, berapa masjid beberapa amalnya, berapa orang ulamanya, berapa masturahnya, berapa pelajarnya, tunarungunya, rumah sakitnya. Sehingga data amal dakwah itu harus kita kuasai. Sehingga ketika jamaah itu dikirim ke sana, sudah ada data-data yang mereka bawa. Tinggal melanjutkan kerja. Kalau kita kirim jamaah saja ke sana seperti biasa, maka mereka kembali dari nol lagi Pak. Maka ini perlu perhatian khusus dari markas-markas daerah yang akan memberangkatkan jamaahnya langsung ke antar provinsi sebetulnya memperhatikan ini. Maka teman-teman bagaimana untuk ini ke depan target kita 200 jamaah yang tertunai Pak, baru sekitar 5 dari mulai April. Tadi saya minta datanya Pak, yang periode yang lalu agak banyak sekitar 40 jamaah. Tadi ini baru sekitar 25 jamaah. Artinya baru 65 jamaah. 65 jamaah lagi yang tertunai Pak. Sementara kita diinginkan itu 200 jamaah. Maka ini ke depan kita kirimkan jamaah-jamaah satu markas daerah, rata-rata 2 jamaah,
Padahal Pak, kalau kita di Kaltim Pak, di Kaltim, satu markas daerah yang kita kirim untuk satu kawasan, di kita Pak 4 markas daerah, 4 markas daerah, seperti Rantau Perapat, umpamanya ke Berau, maka ada 4 markas daerah, Rantau Perapat, Asahan, Deli Serdang Utara, dan Sinunukan. Sebenarnya ini mudah jadinya Pak, karena 4 markas daerah. Bagaimana supaya 4 markas daerah gitu betul-betul memikirkan supaya di sana tidak ada jamaah pun yang kosong, tidak ada yang kosong jamaah di sana, bahkan semua halakoh terisi, bukan lagi hanya di markas daerah itu, semua halakohnya terisi. Di Kepahyang begitu juga, Rantau Perapat dengan Asahan, hanya 3 halakoh saja Pak. Nah, tapi tidak setiap halakoh ada jamaah yang bergerak di sana. Yang diinginkan tentunya di setiap halakoh ada jamaah di sana secara estafet, tidak putus jamaah di sana. Nah, sedangkan di daerah kita pun sekarang Pak mau diinginkan Pak, di halakoh kita tidak putus jamaah. Nah, di halakoh kita tidak putus jamaah. Maka ini pun kita kuatkan, kita tidak putuskan jamaah di halakoh daerah takaja kita, dan juga bagaimana di halakoh kita juga kita tidak putuskan jamaah. Nah, maka itulah dunia ini kita mau bentangkan takaja. Nah, bagaimana jamaah-jamaah yang akan dikirim ke Bengkulu Pak, supaya kita persiapkan. Insyaallah Pak ya. Nah, keputusan ke Bengkulu mengusulkan kerjasama dengan Palembang diaktifkan kembali. Keputusan Musyawarah Jakarta tetap Sumatera Utara. Usulan mereka seperti itu, usulan mereka, tapi diputus tetap. Artinya Pak, kita masih memang harus konsentrasi penuh lagi Pak. Kenapa mereka sempat mengusulkan Pak? Jangan-jangan tak betul kerja kita Pak. Jangan-jangan namanya, jangan-jangan. Nah, inilah Pak, usulan diterima Pak, terus usulan mereka tetap kita Sumatera Utara yang ke sana Pak. Kirim terus lagi jamaah Pak. Ini kemarin Pak, masih ada lagi jamaah yang disurang sana. Jamaah seperti daerah Ipoh, nggak ada jamaah yang masuk di sana Pak. Selama 4 bulan tak ada masuk jamaah. Di Kaur juga, Kaur ada, Seluma nggak ada, Rejang Lebong nggak ada, di mana nggak ada, Muko-Muko juga nggak ada. Jadi ini Pak, kita siapkan demikian. Insyaallah Pak ya. Jadi cuma terima. Dua apa bagi terusin. Boleh Pak. Ini kita yang ke Bengkulu Rubah ya. Kita ke Pahyang Pak, ke Pahyang. Ini kerjasamanya Asahan dan Rantau Perapat. Coba berapa jamaah? Itu kan yang lalu masih kurang. Ini yang untuk bulan ini. Untuk ini sampai apa ini? Target yang akan datang ini. Berapa jamaah yang dikirim ke sana? Sampai Desember, awal Desember, sampai Munas. Rantau tetap. Rantau 3, Asahan 2. Asahan ada Pak Asahan? Berapa jamaah Pak yang dikirim? 2 lagi ya? Boleh Pak. Terusnya Kaur. Kaur ini Asahan Selatan dan Labura. Kemarin ke Kaur, Asahan Selatan ada 2 jamaah. Labura berarti iya. Asahan Selatan 2 lagi ya. Labura kemarin cuma 1 jamaah yang dikirim ke Kaur, berarti kurang 3 lagi Pak ya. Kemudian ke Ipoh, Batang Serangan dan Serdang Beragai.
Sedang Beragai kemarin 4 tertunai ke sana, yang targetnya 2 cuma dapat 4 apa? 2 lebih 2. Iya, lebih 2. Yang ke Ipoh, yang ke Ipoh. Batang Serangan Pak kurang 2. Mana Batang Serangan? Batang Serangan 2 lagi Pak ya. Tambah lagi kan yang lalunya 2 ini. Yang lalunya 2, sekarang Pak jadi 4 lah ya Pak. Iya, kurang 2. Berarti terutang lah. Berarti 4 ya. Seluma Pak, Seluma, Batu Bara dan Negeri Lama. Batu Bara kurang 1 kemarin. Kurang 1 berarti tambah 2 lagi jadi 3 Pak. Batu Bara 3. Negeri Lama kosong. Nggak ada, belum ngirim Pak. Jadi 4 ya. Kota Bengkulu, Kota Medan kemarin targetnya 5, cuma 1 yang masuk. Kurang 4 lagi Pak. Kurang 4 lagi, tambah Pak lagi Pak ya. Tambah kurang 4-nya, tambah 5 lagi, jadi 9 jamaah. Serang balik Bengkulu Pak. Gayon West kurang 2, jadi 4. Kuta Cane 3, tak tertunai Pak ya. Iya, Kuta Cane mana Kuta Cane? Maksudnya juga Kuta Cane mana Pak? Kuta Cane kemarin 3, tak ada yang tertunai Pak. Jadi 6 Pak ya. Kemudian Arga Makmur Langkat 3, kemarin 4 jamaah, cuma 2 yang dikirim, kurang 2 lagi. Tambah 4 jadi 6 jamaah. Pasangannya Tapan Selatan kosong. Udah, baru ini masih ya. Berarti kurang 1 lagi, jadi 3 ya, 3. Seluma sudah ya. Rejang Lebong ini berandan 6 jamaah kemarin, tidak ada yang tertirim, kosong Pak. Berandan Pak ke Rejang Lebong 12 jamaah. Utang 6, Takajah baru 6 lagi. Kemudian kawasannya Sidi Kalang 2 jamaah kemarin, itu pun tak tertunai. Berarti kurang 2, tambah 2 lagi, berarti 4. Muko-muko Singkil Subulus Salam sama-sama tak ada jamaah Pak. Singkil Subulus Salam DSS 3 jamaah tunai ya, 3 jamaah full. Berarti DSS 3 lagi, Singkil 4, Subulus Salam 4. Manna iya, Manna Tapan Tengah belum ada lagi, 1 aja. Dan Nias, iya, udah masuk. Simalungun 5 kosong. Nggak ada Simalungun semalam ke mana? Ke Bengkulu. Memang agak kurang perhatian ini Pak. Salah ya. Habis 5 jadi 10. Lebong lain sama Rejang Lebong. Lebong ini Tanah Karo. Tanah Karo 1 jamaah kosong. Dan Binjai 2 jamaah 2 kosong. Insyaallah Pak ya. Jadi semuanya Pak, yang target baru 66 jamaah, target lama kekurangan 46 jamaah lagi. Artinya 112 jamaah akan kita kirim lagi.
Tadi kota tadi itulah kota. Udah, habis ya. Masuk Kaltim Pak ya. Ini ke Berau, Asahan. Kemarin 2 belum ada ya. Yang untuk periode ini, itu yang lalu itu Ustaz Aminuddin. Berau kosong Pak, 2. Berau 2, jadi tambah 2, 4. Kemudian Rantau Perapat 3. Kosong ini, yang satu itu. Astagfirullah. Baru ini 1 yang dari Turun Masaman, sedang sana. 1 masa, 2 kurang 2, tambah 3 lagi jadi 5. Iya. Astagfirullah. Kemudian Sinunukan. Sinunukan 2. Tuna ini 2. Wah, iya. Kemudian Deli Serdang Utara 4. Tunai 4. Dari 4 lagi. Masya Allah. Kemudian Sangatta Pak, Sangatta. Sangatta Asan Selatan. Yang tunai cuma 1. Kurang 1 lagi. Jadi 3. Kemudian Labura 3, yang tunai cuma 1. Kurang 1 lagi, kurang 2 lagi. 2 tambah 3 jadi 5 ya Pak. Kemudian lagi Nias 1 pun belum juga lagi. Belum, ha? Lagi sana ya? Oh, berarti nah, berarti 1 lagi lah ya, 1 lagi. Sangatta. Simalungun Pak, Simalungun. Simalungun 5, yang tertulis cuma 2. Kurang 3 lagi. Tambah 5 jadi 8. Sama. Insyaallah Pak ya. Kemudian Muara Badak, Batang Serangan 2 jamaah kosong. Tambah lagi jadi 4 ini Pak. Muara Badak. Pangkalan Berandan 6 jamaah target, yang tertulis cuma 3. Berarti 3 lagi jadi 9 Pak. Gempur terus ini. Kemudian Serdang Beragai target 2, yang tertulis baru 1. Berarti jadi 3 ya. Kemudian Sidikalang 2 jamaah kosong. 2 tambah 2 jadi 4 ini. Habis ya Muara Badak. Kemudian masuk Samarinda. Batubara. Batubara 2 jamaah Pak. Kosong. Insyaallah. 2 ya di dalam Pak. Samarinda Negeri Lama. Negeri Lama yang cuma 1 jamaah. Kurang lagi 1 lagi, berarti tambah 2, 3 jadinya. Subulus Salam 1 jamaah ya. Oh iya, Subulus Salam Pak 1 jamaah Pak ya. Jadi 3 jamaah. Tambah DSS surplus. 3 targetnya dikirim 4 ke sana. Tambah saja terus lagi 3 lagi, tetap lagi. Biar lebih lagi lah Pak. Kemudian Tanjung Balai 1 kosong. 1 aja rumahnya tapi kosong Pak. Insyaallah Pak ya. Kemudian masuk ke Balikpapan. Gayo Lues 2 jamaah belum tertunai lagi. Jadi 4 ya. Kemudian Kuta Cane 3 jamaah, yang tertunai baru 2. Jadi kurang 1 lagi. Jadi 4. Udah Pak? Yang kapan itu? Ini kan periode kedua ini kan, April sampai Agustus ini. Iya, sampai Juli. Terus baru mana tadi? Enggak. Balikpapan ya. Kemudian Kota Medan 5. Yang tertunai 1, 2. Jadi baru masuk ini. Ya berarti belum masuk data. Iya. Allah Akbar. Iya. Habis ya Pak. Kemudian masuk Bontang 8
Langkah 3, target 4, realisasi 1, tinggal 3 lagi. Iya. Tapanuli Selatan 2, realisasi 0. 3 orang, nggak dihitung 3 orang ini. Dari Medan yang namanya itu lagi itu, Pak. Nggak musim lagi sekarang ini, Pak. Iya, cuman lah dengan rela hati lah masuk Medan itu kan. Iya. Sekarang maunya Pak dari satu mahalan yang ke sana lagi. Ini mau satu provinsi. Iya. Apa boleh buat? Binjai Pak 2 jamaah 0. Nah, Tanah Karo 1 jamaah, ini pun 0 juga lagi. Habis Pak ya? Kota Cani sudah tadi. Kota Cani tadi Balikpapan 3 jamaah, realisasi 2. Total 25 jamaah Pak. Targetnya 66. Artinya kita kekurangan 41 jamaah lagi Pak. Padahal teman-teman ya, kita pengeluaran jamaah Pak 766. Berarti persentase kita untuk provinsi masih kurang lagi Pak. Kurang perhatian kita kepada provinsi, antar provinsi Pak. Makanya kita banyakkan jemaah untuk kan ini tak aja Pak. Tak aja per provinsi Pak. Ini semenjak 2017 sudah kita mulai. Maka mudah-mudahan taganya kita tertunaikan. Insyaallah Pak ya. Insyaallah Pak ya. Suami subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ada snack di bawah, persiapan untuk nanti malam bayan maghrib. Siapkan Pak ya, jangan ngantuk nanti malam. Habis ya? Sudah maghrib ya? Iya, udah sempat kali udah sekarang. Udah kau close. Kau close.